Kita pakai seatbelt dulu. Oh, iya. Tapi emang wajar banget sih emang naik mobil ada mic segede ini tuh. Udah aman, Nah, Nah, ini biasanya kalau di Grab kayak gitu kan, pakainya mic-nya ini. Biasanya. Tapi kan gue udah punya mic podcast. Gue udah punya mic podcast sendiri. Ya kan, lu ada juga. Jadi kita pakai ini aja. pakai ini aja. Ya. Aneh banget sih. Oke, ayo kita jalan. Salah. Jangan usah enggak ada yang nyulik lu. Makasih ya udah nemenin hari ini kita jalan-jalan. Meskipun gue tuh agak-agak nggak enak hati gitu. Lu nggak enak hati kenapa? Gue nggak enak hati. Kenapa? Karena kan biasanya lo satu frame sama Ed Sheeran. Iya makanya. Iya makanya. Sama Lauf. Lauf apa Lauf sih bacanya? Ntar gue telepon dulu ya. Gila. Emang nomor Ed Sheeran nggak? Namanya Ari. Nama si Alauf itu. Namanya Ari. Namanya Ari. Aslinya. Dia emang dancer sih dulu. Ari Tulang. Lo ceritain ke gue dong, Ed Sheeran tuh aslinya gimana? Ed Sheeran tuh gimana ya orangnya? Nggak, lo kan di collab-in sama label dia dong berarti kan? Iya, sama labelnya dia. Terus? Warner. Oke, sama Warner. Nah. Awal nih ketemu Ed Sheeran gitu. Iya, Ed Sheeran mau banget ketemu sama lu nih. Awas lu ya. Bohong banget lu. Ed Sheeran BM ketemu gua. Iya, nyari di mana awal dia bilang gitu ya. Dia British gitu kan. British gitu. Gitu kayak aku tanya manajer aku dulu ya gitu. Iya. Terus kenapa nggak mau denger banget? Mau banget gua percaya banget sama cerita ini nih. Iya kan ini percaya banget ini gue Ed Sheeran emang pengen ketemu ini percaya. Kisah nyata ya. Kisah nyata. Bukan gua yang ngarang nggak mungkin lah. Oh iyalah nggak mungkin lah lo ngarang Ed Sheeran mau ketemu lu. Tapi lu udah agak tuaan ya sekarang mah ya. Kayaknya kita duduknya emang kedeketan ya. Iya. Jadi semua keriputnya kelihatan ya. Enggak, gua kayak Ya begitulah penuaan penuaan bukan penuaan dini ya emang udah. Emang udah tua kan gua 42. Allah Akbar. Enggak usah. Lu enggak usah. Tapi emang 42 tua banget ya? Enggak lah. Gue juga udah mau 30 tau bang. Belum 30 kan? Belum. Tahun ini. Iya masih muda banget lah. Tahun ini tapi perasaannya gimana? B aja. Oh B aja? B aja kayak adik-adik gue kan kayak ngerasa kayak tua banget aduh gitu bang, ya. 30 bang, udah my youth gitu. Masa muda gue udah lewat. Iya sih. Ini itu. Tapi lebih ke kayak 30 tuh gue lebih kayak gak sabar buat 30 apa ya yang bakal gue lakuin. Kayak bakal beda lagi chapternya gitu kan. Gua malah gak nyangka lo belum 30 kalau gua. Karena mungkin karir lo, konten-konten lo sudah terdengar lama ya. Maksudnya gue tahu lo kan udah lumayan lama nih. Iya. Gue pikir lo udah di atas 30-an karena karirnya udah lumayan panjang. Gue baru waktu yang gue collab sama lo kan baru 20-an. Iya masih muda banget ya. Nah, tapi gimana Ed Sheeran? Lupain aja lah lu. Ya tapi orangnya seru ya. Orangnya seru. Dia salah satu yang paling baik sih bang. Oh ya. Iya yang paling baik karena maksudnya dia udah segede itu. Waktu itu kan gue ketemunya tuh mau dia lagi konser tunggalnya dia kan. Kayak di backstage gitu. Terus dia bener-bener kayak yang sekeru-kerunya tuh baik semua gitu. Oke. Bener-bener ramah. Terus ya udah ngontennya bener-bener nggak ada yang padahal dia dia kayak kerjaan gitu ya. Iya, padahal dia juga mau tampil ya, tapi dia kayak bener-bener santai gitu, all out kayak nggak yang, ayo buru-buru cepet-cepet gitu. Karena ternyata tiap artisnya tuh beda apa ya, beda experience kan yang gue rasain. Kayak ada yang profesional banget, jadi agak kaku gitu ada lah ya. Tapi sebenarnya kan kalau yang kayak gitu-gitu kan gue ngonten sama artis-artis itu, sebenarnya mereka ngeluangin waktu aja kan, gak yang kerjaan gitu, ngerti nggak? Paham kayak bagian dari promo lah. Iya gitu bagian ya. dari promo mereka aja gitu. Tapi kayak si Ed Sheeran ini lebih ke ya udah kayak temen aja santai gitu, nggak yang gile. song artis. Oh iya. Seru banget. Ya makanya gue kayak ngobrol ini nggak? Gue lupa gue ngomong apa. ngobrolin soal Indonesia nggak? Off cam gitu kayak. Enggak, dia kan abis itu mau tampil. Langsung ya. Langsung. Jadi gue langsung kayak ngasih gift gitu udah deh. Lo ngasih apa ke dia? Gue ngasih bajai. Bajai apa? Bajai-bajian mainan bajian gitu yang kecil terus bisa didorong. Lo ngasih bajai beneran bajai segede-gede gitu enggak ya? Terus dia mau minta piano gue kan. Yang kecil itu ya? Iya, yang kecil itu gue kan bawa piano gue kan. Oke. Terus ntar gue kasih gitu kan. Oke. Gue kasih tapi nggak gue kasih. Lah,
Terus dia nggak pernah minta lagi? Enggak, cuman gue jadi kayak ngerasa bersalah gitu loh, kayak berarti lo DM dia, bro ini piano jadi nggak gitu? Biar ada kontak lagi kan? iya, boleh nggak ituin check outin? Gue bayarin. Iya, boleh nggak? Kalau gue bayarin, lo Iya. kirim ke dia nggak? Gue kirim ke dia. Kalau lewat ini bisa nggak? Instan gitu. Udah nggak bisa ya? Udah ya? Kita lihat ya. Kita lihat ya. Udah berhayalnya udah dulu kali. Udah. Udah gue mau keramas dulu. Nggak usah apa itu shower tiba-tiba. Bukan ya? Tapi gue ngelihat lo Apa? juga udah sering ke luar negeri sekarang. Iya. Kemarin ke Swiss, Alhamdulillah. ngapain tuh ke Swiss, ceritain dong. Ada apa sih? Lu di pernah ke Swiss nggak sih bang? Nggak pernah, makanya gue pengen tahu. Demi apa sih? Lu nggak pernah? Nggak pernah. Demi? Beneran? Demi, beneran. Lu kan old money. Tapi ini gue kasih gambaran aja Ya. kalau di Swiss tuh orang gimana Kasih tahu gue dong, kan gue kan nggak pernah ke Lo nggak Swiss. pernah kan? Iya, kasih tahu. Sebagai orang yang pernah ke Swiss, seperti apa sih Swiss itu? Oh ya, ini gambaran aja ya. Swiss tuh Lu muka lu kesana. Lu nyebelin sih. gambaran aja Ngomongnya ya. nyebelin apa sih? Ini gue harap sini deh. Enggak, jangan dong. Jangan. Gimana? Ntar dulu gelap. Jadi Swiss tuh ya kayak Swiss aja sih, kayak yang di Apa kayak Swiss aja kan gue nggak tahu Swiss aja kayak gimana. Anak gue pengen ke Swiss. Oh iya, Udah minta dia. nanti ya sama aku. Kenapa jadi sama lu? Sama gue lah. Oh iya. Kayak gimana Iya. Swiss tuh kayak gimana? Swiss kayak lagi di surga gitu. Oh iya. Iya, kayak musik bagus banget pemandangannya segala macem. Katanya mahal banget ya. Mahal Si banget. Arif Muhammad kan ke Swiss, satu kopi itu berapa gitu, mahal Iya, banget. terus aku lihat dia ke rumah sakitnya mahal banget di Swiss ya. Si Arif kan. Iya, Tapi si lu Arif. ngerasain, lo pas ke Swiss ngerasain kayak Kan adanya Jir. susah gitu. Hah? Kan adanya beda. ada falsetto boleh dong. Kayak hilang. Iya kan? Enggak, lu pas ke Swiss. Ketika lo makan, lo Iya. bayar minum, bayar kopi, ngerasa nggak kayak jir mahal juga Gue gitu? bawa makanan dari Indo. Gue bawa cakalang sekilo. Oh boleh. Ternyata nggak dicek sama imigrasi, jadi Oh iya. ya kayaknya untung-untungan deh bang itu. Gue bawa cakalang sekilo, bawa rendang sekilo. Gue jualan deh tuh ke warung. Lumayan bang. Cakalang atau 5? Boleh dibantu nggak sih? Gue boleh, tapi lagu lu tuh lagu 50 tahun yang lalu. Boleh dibantu nggak sih? Boleh dibantu nggak tuh ya? Makasih. Tahun lagi ku Butuh masih support makan ini. rendang kesukaanku. Iya, oke. Tapi Apa? di Swiss nyaman nggak? Di Swiss gue sampai gini. Iya, apa gue tinggal di Swiss ya Allah, amin. Senyaman deh. itu ya? Iya. Lu harus cobain bang. Lu harus cobain ke daerah namanya Grimmelwald. Green? Enggak, Gimmelwald. Gi? Gim Gi? Bete nih gue liat cara dia nyebut. Nggak Gi? Gimmelwald. Gimu? Ih gue nggak tahu cara nyebutnya gimana. Bukain Google Translate, ada nggak? Gimu. Gimmelwald. Gimu. Gimmelw. Itu udah hilang. Pelan ya, pelan ya. Gimmelwald. Gimewald. Ya gue nggak tahu, kayaknya gitu sih nyebutnya. Oke, Gimewald. Gimewald. Apa itu Gimewald? Itu kayak, jadi lu daerah kecil banget di Aha. atas gunung, Aha. terus view-nya gunung, Oke. kayak itu desa gitu bang, desa kecil banget. Oh. Terus gue naik gondola cable car gitu ke atas gunung, Oh, wow. ke atas gunung ya. Terus ternyata ada kehidupan gitu di atas itu. Berarti ada desa Ada gitu. desa Oh. kecil, tapi kayak cuman 2 orang di situ. Yang hidup. Tapi kalau 2 orang mah nggak mungkin kan? Ya, Banyak kan pasti. 5 lah. 2 rumah dong. Tapi kecil banget, sumpah kecil banget, dan itu bagus banget. Lu harus cobain ke Gimmelwald. Catet. Oke, nanti gue catat. Gue lagi nggak bawa HP. Catetin dia. Kenapa dia Iya, lagi nggak pegang usah. kamera Nggak sampai- disuruh nyatet. Gimmelwald. Tapi itu recommended ya. Iya, orang-orang pada suka banget bang sama trip gua karena itinerary-nya kayak hiking, Iya, seru. kehidupan orang Swiss kayak, Seru. ya kehidupan gua banget lah. Karena kan lo bikin caption waktu itu ya beginilah kehidupanku sehari-hari. Nah, ya. itu gua hiking di apa namanya ya? Jadi ada kayak danaunya gitu, Oke, danaunya bagus pokoknya ada banget. danau lah, Iya, di situ. lu harus coba hiking di situ deh. Mahal nggak jujur pesawatnya, nginepnya? Mahal Soalnya sih, semua orang Bang. bilang mahal. Mahal sih. Mahal ya. Tapi kan mahal tuh relatif ya, buat abang mungkin
oke-oke aja gitu. Ya kalau semua orang bilang mahal sih pasti buat gue juga mahal lah. Tapi kan lebih mahal daripada lebih mahal Inggris gak sih? Dia kan Iya, motong uangnya. bener. Kayaknya sih lebih mahal Inggris kayaknya ya. Lebih mahal Gua nggak tahu dikit, juga. lebih mahal dikit deh kalau nggak salah. Berarti nyaman lah di Swiss ya? Nyaman banget. Aku kayak aduh, semoga dia tua tuh bisa di Swiss ya. Oh. Sekarang nih kalau bisa. Ini kita mau ke mana nih? Swiss. Enggak usah. Tapi walaupun kita nggak ke Swiss, di sini juga nyaman karena Iya. kita pakai Grab Car Plus. Bener. Nggak usah diketawain dong. Nggak usah Tapi diketawain emang dong. aku tiap hari juga pakai Grab Car Plus kalau misalnya malas kemana-mana ya. Bener apa enggak nih? Beneran aku biasa tapi pakai yang EV. Oh yang EV. Iya. Karena kalau Grab Car Plus itu kan dia cabinnya Lebih lebih luas, luas, bener. AC-nya dingin, mobilnya baru. Mobil aku juga dingin. Iya, kita lagi nggak banding-bandingin mobil, Oh. terus dia pakai Grab Car Plus aja. Lebih cepat nggak? Enggak juga. Guys, semua mobil sama kan? Sama ya? Nyaman ya? Iya. Luas cabinnya. Ada kursi pijitnya juga ya, Bang? Nggak usah, itu manual. Gue lihat itu manual itu. Ya ada kursi pijitnya. Iya. Oke, kita tadi ngomongin soal liburan Liburan di Swiss itu Bang, sumpah lu harus cobain ke Swiss. Lu Oke. kalau luar negeri kemana aja Bang? Gue kalau keluar negeri, gue suka banget Australia. Oh, New Zealand gitu. New Zealand kan bukan Australia, dia sebelahnya. Oh iya. Heeh. Beda negara, Bu. Ya gue tahu. Oh iya, oke. Gue cuman kayak ngetes Pura-pura aja, ngetes ya. Bang Radit Ya, aja. oke, Tahu nggak kayak negara-negara Tahu, di tahu. Aussie itu Negara-negara di Aussie. Maksudnya apa tuh negara-negara di Aussie? negara-negara di benua Aussie. Ada negara di benua Australia. Ada nggak sih Bang? Di benua Australia ada negaranya. Ya negara Australia berarti kan. Gini Dia kan deh. dia negara yang juga benua Australia itu. Iya. Mm-mm. New Zealand Beda negara. beda negara. Iya, Australia Tapi satu sendiri benua kan? beda benua dong kan? Masa sih? Iya. Hah? Bukan di benua Aussie. New Zealand tidak di benua itu. Demi Kok New demi? Zealand. Emang iya. New Zealand bukannya satu benua sama Aussie. Enggak. Jadi kita mau ke Aussie apa mau ke Swiss? Kenapa? Kenapa jadi gue liburan sama lu tiba-tiba? Enggak, gue Australia suka. Kita mau outing nanti ke Hong Kong. Oh iya. Ikut dong gua. Jangan. nggak Bangkok. pernah ke Hong Kong. Suka. Nggak pernah. Gak pernah ke Hong Kong. Checklist lo apa aja, Ul? Negara apa aja yang lo? Gue pengen ke ini, ke Itali, Dolomite. Kan lo abis dari Spanyol kan? Iya. Kenapa nggak sekalian? Biasanya orang kalau ke Eropa kan Abis sekali ya. itunya visanya. Maksudnya? Abis Lo pakai visanya. Schengen ya? Iya. Kok abis kan bisa berapa bulan? Enggak cuma dapat berapa hari doang gitu. Jadi Visa kan, Schengen itu berapa hari? iya, jadi tergantung berapa itinerary lu. Beda-beda sih Bang dapatnya. Oke. Kayak ada yang dapat per tahun, tapi kayaknya gara-gara gua jarang ke Eropa. Jadi nggak banyak dapatnya. Berarti sekarang tuh kerjaan lo adalah lo kerja sebanyak-banyaknya terus nikmatin duitnya dengan liburan. Iya, kayak Itu. gue bingung sih mau maksudnya ya sekarang tuh lagi pengennya liburan terus gitu loh, kayak pengen banyakan liburan aja. Ngerasain itu holiday blues juga. Jadi habis selesai liburan, begitu nyampe Jakarta lagi, begitu masuk Soekarno Hatta nih, menghirup udara Jakarta kayak bete. aduh, udah balik lagi gue. Itu ngerasain juga. Kayaknya enggak juga sih. Nggak Bang. juga ya? Enggak juga, tapi kayak gue jadi ketagihan aja sih, ketagihan pengen Liburan ya? liburan. Emang apa sih yang dicari pas liburan itu? Apa ya Bang? Lu nggak suka liburan emang? Nggak suka. Kenapa? Nggak doyan. Mager. Gue mager. Mager ke luar naik negeri. pesawatnya, mager turun dari pesawat. Karena lu di sana juga nemenin majikan lu juga kan. Maksudnya ini istri. Oh, maksudnya nemenin istri bareng anak juga kan. Kalau sama anak istri gue lebih happy. Maksudnya gue lebih kayak kalian mau kemana, ayo. Tapi lu di rumah gua aja, temenin. di hotel Tapi aja. kalau gue bisa milih, gue lebih baik staycation di daerah-daerah Jakarta atau di domestik di dalam Oh, negeri. lu berarti lebih suka di Jakarta gitu-gitu, di Bandung. Gue lebih suka. Ini kan lagi liburan sekolah anak gue kan, bulan Juli ini. Terus si Anissa udah mulai kayak kita liburan ke luar negeri kemana ya. Terus gue bilang jadwal aku kayaknya juga lagi sibuk. Jadi mending kita staycation aja gitu. Jadi dialihin ke aku aja. Boleh. Jadi liburannya nanti aku sama Jiza sama anak-anak. Lo emang pengen banget liburan ya? Iya, pengen banget. Karena apa yang lo dapat dari liburan? Ternyata apa ya? Negara lain tuh ada begini. Negara lain tuh lebih bagus. Bebas. Lebih Oh, bagus lebih gitu. bagus. Kayak
kayak bisa ngelihat suasana lain aja, suasana baru aja. Nah kalau kan gue sering ngobrol sama tamu-tamu gue yang emang traveler ya, ada beberapa kan datang. Enggak, mereka bilang mereka tuh menikmati liburan di luar negeri kalau mereka ngelakuin hal yang lokal orang lokal lakuin. Jadi nggak mau tuh ngecek dari YouTube, TikTok, spot turis, spot mereka nggak mau. Mereka, itu kan lebih kayak traveler banget kan. Nah, lo tipe yang kayak apa? Kalau gue malah lebih sukanya yang kayak hiking, atau kayak ke tempat-tempat yang museum gitu-gitu bang. Oh iya. Iya, gue suka ke museum-museum di sana. Di mana, di Eropa? Di Swiss? Di Eropa sama di UK juga pernah kan. Itu sendiri atau sama keluarga atau? Biasanya sendiri. Sendiri. Iya. Lo liburan sendiri? Iya, waktu di UK gue kesana sendiri bang. Itu kayak ke Bath, itu juga bagus tuh, kayak kota kecil gitu di Inggris. Terus lebih banyak ini sih, jadi tentang sejarah-sejarahnya gitu kotanya. Oh jadi lo seneng tuh. Lo anaknya suka sejarah makanya suka museum gitu ya? Iya. Ya karena gue juga pengen di museumin juga kan. Ideal first date tuh museum date tuh. Kalau ada cowok ngajakin lo jalan. Museum date masuk ke salah satu list sih. Karena seru gak sih? Iya seru. Museum date. Cuman gue nggak mikirin, gue berpikir apa yang mau dibahas kalau ngedate di museum. Kalau di museum. Bagus ya lukisannya, bagus ya artefaknya ya kan gitu. Kan harus diem bang. Di museum kan nggak boleh berisik. Oh jadi cuman jalan ngeliat berdua. Kayaknya seru tuh. Iya kan ya. Kayaknya kebayang seru sih. Diskusinya tuh deep gitu loh bang. Iya. Deep tanpa suara kan. Iya. Jadi by ini aja apa ya, intuisi gitu loh. Oh intuisi gini ya. Intuisi Bayura aja. Lagu. Intuisiku. Cepet juga ya udah mau nyampe Bintaro ya? Nih. Tempat gokil loh, iya nih dekat rumah lo. Gue nih ya, gue belum nyiapin apa-apa. Enggak, kita nggak mau bertamu sih. Mau ngedrop lo doang. Tapi nggak berasa karena kan naik ini Grab Car Plus. Cepet banget nih. Lebih ke kabin luas sih, nggak usah. Iya, kok cepet kayak sama aja deh kalau cepet. Kabinnya luas banget ya. Bisa nambah lagi nih 5 orang sini. Siapa mau? Nggak usah ngajak orang tiba-tiba di belakang. Tapi AC dingin kan? AC-nya dingin juga ya bang ya. Iya. Tuh. Gue matiin ya? Jangan dimatiin kan dingin AC-nya. Kedinginan. Kedinginan matiin ya? Ya enggak apa. Gimana sih? Oh ini kalau udah terlanjur nyaman gini nih. Iya, ada lampunya. Ini juga, ini ada beltnya juga. Emang ada beltnya? Di mobil lain juga ada beltnya. Ini koko ya bang ya? Koko, jangan di ini, jangan diketot-ketot nih. Kita juga. Ya kalau orang review mobil kan gitu. Boleh. Nih apa? Apa? Coba biasanya gimana? Gue pengen deh jadi review. Lu suka liatin mobil gitu nggak? Fitra Eri. Iya. Suka. Nggak kayak yang di TikTok gitu. Gimana tuh? Yang apa? Yang review mobil. Suka nggak? Suka. Cuma kalau gue nontonnya Fitra Eri. Di TikTok nggak? Nggak, jarang. Gue tau nggak? Gue tuh jarang banget nonton TikTok. Oh ya? Iya. Sekarang lebih IG. Lebih YouTube. Reels. Oh YouTube. Jadi YouTube Short. YouTube gue nonton, nggak YouTube Short nggak. YouTube nonton buku. Sekarang lagi baca buku banget. Dari dulu nggak sih lu bang? Iya tapi sekarang lebih ekstrim lagi. Oh, jadi gue lagi bener-bener jarang buka sosial media, buka YouTube. Kalau ada waktu luang gue baca biasanya. Lo baca buku sehari ada berapa buku? Kalau di Kindle tuh mungkin 300 halaman, itu biasanya habis 3 hari. 300 halaman. 300 halaman, biasanya habis 3 hari. Kalau lagi tur keluar kota, kan gue manggung kan stand up. Lagi tur keluar kota 2 hari habis biasanya. Karena kan lama di pesawat, di hotel. Jadi gue baca habis 2 hari habis. Jadi lagi banyak banget baca gue. Kalau gue Lo bukan tipe yang baca ya berarti ya? Gue daftar pustaka mentok di situ sih. Udah banyak banget gitu ya. Udah naik Grab Plus aja deh, kita jalan-jalan. Iya bener, Grab Car Plus, mending jalan-jalan karena kabinnya lega. Tapi gara-gara itu gue jadi nggak mau belajar saham loh. Kok bisa ada orang baru baca? Oke, gue mau belajar nih soal saham, beli buku soal saham, baca halaman pertama kayaknya enggak deh, gitu ya? Iya, kayak enggak deh. Kayak gue bukan di saham deh, gue di kripto. Ya terserah kan semua orang seleranya beda-beda. Terus gue main kripto, profilnya beda-beda. Rugi. Udah lah, gue nggak usah main apa-apa lah.
Nggak, tapi kalau lo hobi apa? Kalau gua itu jadi hobi gua. Saham. Baca laporan keuangan, analisa. Gue suka sih bang. Itu bagian dari hobi. Gue suka. Kemarin gue baru masukin falas dan gue kemarin liburan itu gue untung bang jadinya. Karena lo waktu itu beli dolar. Iya, gue beli. Kan dolar lagi naik ya. Iya, gue beli Swiss franc kan. Terus gue belinya dari bulan Februari tuh. Terus gue jalan-jalan Mei. Udah gue dapat duit dari situ. Untung lah ya. Iya. Jadi berasa nggak terlalu berat lah gitu. Bener. Maksudnya ya. Nggak, tapi hobi apa? Kalau kayak itu kan soal keuangan lah. Sekarang gue lebih ke badminton sih. Oh, lo olahraga juga? Iya, badminton. Di antara semua orang main padel dan lain-lain, lo milihnya badminton? Iya, kalau buat padel tuh nggak ada buat single-nya gitu loh. Harus double kan. Ya kan maksudnya kayak harus cari temen dulu kan. Terus kalau misalnya badminton tuh ya udah berdua aja udah bisa gitu. Emang lo susah nyari temen berempat? Kan 2 lawan 2. Susah sih karena kayak rata-rata pada sibuk gak sih bang, kayak berempat gitu. Terus juga belum tentu pada mau padel gitu loh. Kayak biasa tuh ya udah pengennya yang murah aja. Gue pikir geng-gengan KOL itu ada teman-teman saya, kayak lo kan temenan sama Juju segala macam. Itu tuh ternyata nggak sesering itu. Kalau Juju tuh lebih ke dia bahas ini kali ya, makanan gitu atau. Oh, dia lebih sukanya makanan. Jadi kalau misalnya mau ngajak dia tuh susah. Makan bareng. Dan gitu. gue juga nggak mau ngajak dia gitu. Kan lu temenan gimana sih? Gue malas gue ngajakin dia. Kenapa sih? Gak tahu, kayak pengen gue injek aja gitu buat akhir. Nggak, tapi kan temenan. Iya temenan, tapi nyebelin aja dianya. Nah, berarti ya mungkin kalau feeling gue, apa? Hobi lo ya traveling itu ya? Iya, traveling. Karena gue ternyata Loki suka asik Loki. Loki gue suka bikin itinerary gitu loh. Oh, senang membuat plan. Iya, bikin plan tuh gue seneng. Kayak gue kayaknya abis ini kesini gitu tuh kayak. Karena gue beberapa kali liburan sama teman-teman gue tuh pada suka gitu dibikinin itinerary sama gue tuh. Kayak gue kemarin ke Lombok kan. Lombok emang tempat tinggal gue kan. Tapi ya udah kayak mereka seneng aja sama itin gue, kayak nggak susunan yang lo bikin. Iya. Menurut lo apa yang membuat itinerary lo menarik dibandingin misalnya kalau mereka cek di Google segala macam? Yang bikin punya lo bagus apa? Karena ini sih kayak jarang dilakuin sama orang Indo. Tempatnya. Kali ya. Contoh di Lombok apa? Di Lombok. Ya mereka kayak maksudnya gila Aul. Ternyata bisa kayak gini gitu. Mungkin karena gue orang situ kali bang ya. Jadi gue lebih gue lebih ngerti gitu. Mungkin kalau misalnya gue ke tempat lain kayaknya ya udah yang turis-turis pergi juga gitu loh. Oke, ini kalau Lombok kan lo anak lokal nih. Ya kalau Lombok tuh kayak paginya kita makan nasi kuning dulu. Nasi kuning pagi-pagi ya? Iya. Kalau di Jakarta kan nasi kuning kalau buat acara gitu. Kalau di Lombok tuh pagi buat sarapan gitu ya? Iya, buat sarapan. Oke, terus. Ternyata kalau di sini beda ya? Iya kan ya, Dil ya? Nasi kuning kuningnya biasanya tumpengan ya di sini ya? Iya, tapi sarapan juga. Ada juga sih, ada juga lah beberapa. Cuman kalau gua dari kecil konteks gua selalu nasi kuning itu perayaan. Kalau gua di Lombok tuh kayaknya nasi kuning tuh buat sarapan, kayak nasi bungkus gitu. Ada gue kebayang lagi, enak banget lagi. Daripada bubur kayak lebih sering itu di nasi kuning deh. Kebayang. Terus siangnya tuh kita ke air terjun terus kayak atau enggak ke sate pasar seni di Lombok ada namanya. Lu pernah ke Lombok gak sih bang? Pernah, tapi nggak pernah jalan-jalan. Nggak pernah jalan-jalan. Nggak pernah. Nah pakai gue baru tahu di Lombok nasi kuningnya mantep. Enak, sumpah. Nasi kuningnya dikasih ini keripik, abon, ayam gitu. Iya, sebenarnya basic sih, sama aja sih sebenarnya. Cuman nggak tahu ya kalau makan, mungkin karena tempat gue ya, tempat daerah gue aja gitu, jadi kayak lo tahu mana yang enak gitu. Nostalgia aja. Oh. Tapi kan kalau itinerary kita ngasih ke orang yang belum pernah ke sana kan. Buat mereka juga approve tuh nasi kuningnya memang seenak itu ya. Nasi kuningnya enak, terus experience di Lomboknya juga sih bang, kayak ternyata jalannya tuh lebih bagus. Bener-bener sepanjang jalan teman-teman gue tuh bilang jalan Lombok ini banget, mulus banget ya gitu-gitu. Gue kira itu tuh udah wajar aja di Lombok, di Indo tuh wajar aja nggak sih jalan tuh udah. Harusnya. Paham. Tapi gue pernah di Lombok tuh di Jiva Beloam. Iya. Tahu ya? Kok jauh banget? Itu jauh ya? Jauh banget tau. Sepi banget. Terus ada monyet tawuran. Iya, jadi ada satu gerombolan monyet sama gerombolan lain. Lu nengahin.
Lu namain nggak tapi? Jangan ribut gitu ya. Terus Kayak, mereka dengerin kan gua. ada gua Pemimpin monyet dong gua. Terus ketua ini bang. Ketua. Nggak, gua sempat nginap di sana buat nulis. Oh iya itu enak Jadi sih. nyepi. Itu enak sih Maksudnya bang. gua menyepi gitu. Iya, tapi itu enak gak sih? Enak banget Enak, loh. enak banget. Nggak ada sinyal. Nggak tahu sekarang ya. Zaman dulu sih nggak. Tapi emang kayaknya orang kalau kesana nyari sepinya, terus nyari emang ketenangannya sih. Gue belum pernah sih ke situ, tapi Mantap banget. itu seru sih. Mantap banget di selatan ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah di selatan. Ya pokoknya jauh lah. Kayak sepi banget, terus kayak nggak ada tempat makan gitu kan. Lo makannya gimana? Makannya si salah satu orang yang di tempat nginep gua mancing, terus bilang, Bang Radit, kita dapat tangkepan nih dari mancing. Dapat ikan gitu. Mau saya bakarin nggak? Bener-bener apa ya? Mantep sih. Jujur gua itu salah satu Experience masuk ke core memory gua sih. Udah nyampe Bintaro nih. Udah nyampe. Lu kenapa bilang muka gua muka Bintaro? Tadi kan sebelum Ini mana kita bang? Kok gue gak pernah ini udah alsut bang. Apa sih? kita bablas ya. Kok kita bablas ke Alam Sutra? Kan rencananya mau ngedrop Aul dulu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa bang. Ya udah Kan gue mau nemenin lu kerja ceritanya. PA beneran dong. Sambil makan siang berarti nanti gitu. Kan kita mau ke living world kan. Nggak, kenapa muka gue muka anak Bintaro tadi lu bilang? Enggak, muka lu muka alsut sih sekarang. Kan lagi di Alsut. Iya. Aul kan. Iya. Lo kan jadi kreator. Kalau nggak salah dulu kerja di agensi ya. Dia Ya, agensi. di agensi terus lo jadi kreator. Lo punya plan nggak sih kayak ini tuh sampai gimana lo ngeplan karir lo, revenue streamnya apa aja, kedepannya kayak gimana? Pasti kan karena kerjaan kreator itu kan kadang ada, kadang enggak, Iya, kadang banyak, kadang sedikit. Lo mikirin gitu nggak sih? Enggak. udah ngomong panjang. Pertanyaan lain ya berarti ya. Nggak, soalnya gue kan juga. Tapi lu kayak gitu bang, ngeplanin. Gue itu kan termasuk orang yang hidup dari konten Udah lama cukup banget. lama ya. Maksudnya kalau gue bisa mengkategorikan buku itu konten, kan kita bisa bilang buku juga konten dong. Maksudnya buah pemikiran kan. Lu kan hidup dari konten gak sih bang? Iya makanya. Ibarat Begitu gue buku, gue ke Twitter, ke YouTube, itu kan berarti kan hidupnya dari konten juga. Iya. Nah pas zaman gue muda dulu, Dilema itu hampir tiap hari ada tuh. Ini kedepannya kayak gimana, industrinya kayak apa, segala macem gitu tuh ada gitu. Lu galau berarti? Waktu saat itu banyak pertimbangan sih, kira-kira gue harus bikin yang kayak gimana. Cuma akhirnya gue nemu, selama gue bikin yang gue suka, biasanya semua akan ngikut. Kalau gue pada saat itu. Nah maksud gue, di angkatan kreator-kreator baru sekarang, kegelisahan itu ada juga apa enggak? Karena kan kalau kita lihat, konten kreator kan makin banyak 1001 ya? Kan, iya gitu. Di kalian nggak ada ya? Kayak kalau lu malah tipe yang jalanin aja gitu ya? Kalau gue tipe yang jalan aja, tapi banyak banget teman-teman gue juga yang ini sih bang, yang worry juga sih kayak, aduh gue pemasukannya bulan ini kecil nih misal gitu. Banyak banget dari mereka kayak gitu. Cuman apa ya, gue tuh lebih ke ini sih tipikalnya yang ya udah jalanin aja. Tapi nggak tahu kalau lagi BU ya. Oke. Kayak maksudnya. Tapi saat ini kan masih jalanin aja. Iya jalanin aja, tapi kayak sebisa mungkin kayak gue manfaatin yang ada juga. Sekarang kan FB, YouTube segala macam kan bisa dimonetize gitu juga kan bang. Nah Facebook aku baru tahu sih, gue baru tahu sih. FB tuh lumayan juga kan bang, kayak per bulan tuh ada yang bisa sampai 30 juta gitu-gitu bang. Itu dari views doang. Konten pendek atau? Dari konten pendek, iya, jadi kayak cuma nonton doang gitu. 30 juta ada. Wow. Jadi kayak tapi ada challenge-nya gitu loh di sana tuh. Kalau nggak salah gitu ya, kayak misalnya harus nembus berapa puluh ribu views baru dapat duit gitu. Tapi lo nggak kesana, lo nggak mikirin kayak FB rame nih makanya gue bikin konten. Tapi teman-teman gue banyak yang kayak gitu juga gitu. Ada beberapa yang mikir gitu. Jadi kayak sampingan gitu nggak sih bang, kayak ya udah kalau nggak ke IG atau nggak di endorse gitu, ya udah ke yang dimonetize aja gitu, yang dibayar. Nyari terus lah ya, nyari cara terus gitu. Kalau niche lo kan ada main musik, pakai alat musik lo itu tuh yang DJ itu kan. Nggak DJ-DJan itu. Terus tutorial hidup waktu dulu kan. Iya. Maksudnya lebih banyak tutorial kan dulu ya, kalau nggak salah ya. Nggak juga bang. Nggak juga ya. Gue juga bingung kenapa ngasih tutorial hidup. Nggak, maksudnya tipe-tipe kontennya itu akhirnya lo ganti kalau udah mulai
Udah mulai Iya. turun atau gimana sih? Gue karena gue suka aja, jadi kayak kadang gue videoin tanaman, kadang gue ngobrol sama tanaman, kadang gue nge-DJ. Gue lihat lagi yang sama teman. Apa sih itu kayak itu sebenarnya hobi baru atau buat konten dong apa gimana sih? Enggak, jadi temen gue ngasih tanaman buat kado ulang tahun. Terus ya udah gue kontenin. Terus gue ngobrol aja sama tanaman, terus orang-orang pada suka. Emang apa yang lo obrolin? Apa? Emang apa yang lo obrolin? Kadang gue kasih surprise. Orang tuh suka yang kayak gitu-gitu ya. Iya gak sih Bang? Kayak umur-umur. Udah semua udah pada pusing kali ya. Kayak udahlah yuk sekalian aja deh gitu Iya, ya. terakhir gue beli drone gue kayak apa ya? Kayak mau ditembak sama drone-nya. Oke. Jadi kayak ada aja. Nah, tapi kalau itu ada plan kayak misalnya Oke lah, gue bikin konten apapun yang gue suka. Tapi plannya ada, dalam artian dalam sebulan gue harus ada berapa video. Kalau dia nggak nyampe segini view, gue akan bikin yang lain. Itu nggak? Enggak juga. Bener-bener lu apapun, ya udahlah jalanin sejalaninnya aja. Iya. Cuman menurut lu gimana Bang? Kayak pendapat lu kayaknya harus gini deh gitu. Nggak juga sih, kan semua tergantung kenyamanan lu kan. Maksudnya kalau lu ngerasa nggak perlu ya nggak apa-apa juga gitu. Tiap orang punya strategi masing-masing kan. Iya sih, cuman kayak ngerasanya kok kayak gini-gini aja gitu. Lo sempat ngerasa gitu? Sempat gitu. Gini-gini aja tuh dalam konteks pertumbuhan view, dalam lebih ke finansial. Lebih ke enggak juga sih, lebih ke kayaknya harusnya gue seambis ini deh gitu, seambis orang lain kayak apa? Terima kerjaan banyak gitu tuh. Iya, atau kayak gimana gitu, ikut casting gitu biar bisa apa kelihatannya kalau misalnya udah main film gitu kan kayak udah upgrade gitu kan. Kayak nggak percaya mindset orang tuh kan gitu nggak sih, kayak mindset orang kalau udah main film atau kayak bisa pindah ke ranah yang lain itu tuh upgrading aja nggak sih? Kayak dia meningkat gitu ya. Iya. Kayak gue ngerasa kayak gue gini-gini aja dah, ngobrol sama tanaman aja gitu. Gitu-gitu tapi lagi. Upgrade. Itu upgrade. Dari ngobrol sama orang jadi ngobrol sama tanaman ya. Iya sih Bang. Karena tanaman juga kayaknya butuh dihibur juga kali ya. Tapi lu jadi koleksi tanaman gak sih? Tapi jadi mati Bang. Itu kasihan amat. Karena gue nggak bisa ngurusnya. Dan rumah gue juga nggak ada kayak taman sinarnya gitu. Nggak, bukan matahari ya? Ada, cuman nggak ada taman yang kayak proper gitu loh. Jadi harus pakai pot. Jadi kayak gue mikir apa gue beli kebun di Lombok ya. Seru kali ya? Oh, buat bercocok tanam. Nah, tapi gue jadinya hidup di Lombok. Dan lu nggak mau juga karena jauh dari beberapa opportunity lah ya. Nah, berarti lu dalam fase hidup yang seperti itu sekarang, kayak lu ngerasa bingung. Ini gue seharusnya lebih ambis apa enggak atau segala macam, atau lo masih enjoy aja dengan semua ini? Gue enjoy aja, tapi kadang kayak lu juga kali ya, ada dilemanya juga ya, kayak nextnya apa ya gitu sih. Tapi so far sih gue nggak mau yang terlalu kepikiran gitu. Iya, nggak terlalu kepikiran gue harus gini, gue harus gitu, enggak sih. Kalau film sempat ditawarin casting kah? Kan banyak tuh selebgram ditawarin, TikToker. Sempet Bang ditawarin sama Ko Ernest kan. Oh iya? Ernest nawarin lo? Iya, sempat ikutan casting. Cuman gue juga kayak aduh, gue yakin gue nggak bakal keterima sih. Lah, jadi lo tolak? Enggak, gue tolak. Cuma udah casting. Udah casting dan beneran gak masuk. Sama Juan kan? Si Juan Dini kan ininya, casting director ya tuh kalau nggak salah. Ernest kan sama dia. Gue lupa banget udah lama tuh Bang, 2023. Oh, peran apa buat film apa? Cek toko sebelah kayak. CTS 2. CTS 2 ya. Oh, berarti lo udah happy banget kali ya ditawarin pun juga udah happy lah. Ditawarin aja udah happy sih, cuman kayak gue kayaknya emang terlalu flat di muka gue tuh, deh nggak bisa deh gue tuh. Masih punya mimpi buat main film? Kayak enggak juga sih Bang, kayak tergantung karakter yang cocok sama gue aja. Tapi kalau enggak juga gue nggak yang ke arah situ banget. Ada beberapa teman gue kayak yang pengen buat main film, jadi ya udah nongkrongnya sama ngejar banget gitu loh. Nongkrong sama pemain film ya, director gitu-gitu. Oh iya. Iya, tapi jadi biar bisa main film. Tapi jadi dapet karena emang dia. Oh iya, gitu caranya ternyata. Iya. Gitu Bang. Lucu banget. Tapi jadinya ya udah kayak emang rezeki dia gitu lah, emang dia pengennya emang main film dan dia bisa dan emang benar bagus. Punya skill gitu. Gue baru
memahami bahwa Apa? ternyata ada sudut pandang kalau main film tuh berarti upgrade dari selebgram sama tiktoker gitu ya kira-kira ya. Kayaknya banyak yang mindsetnya ke situ deh. Kayak dulu aja nggak sih bang, kayak youtuber kayaknya jadi ke Main film, bikin film gitu. Ya nggak sih bang? Ya kalau dulu sih youtuber banyak yang bikin film juga gitu. Tapi tapi banyak sih teman-teman gue yang emang punya skill gitu loh bang, punya skill buat acting gitu kayak ada namanya siapa sih bang? Mampir McD dong. Dia bengong, gue pikir lagi nginget gak tuh ngeliat McD. Siapa sih? Temen gue ada bang, suka dia jadi tiktoker, tapi sekarang jadi main film mulu. Kristo juga kan sampai bikin film. Kristo ya. Tapi Kristo emang udah dari dulu sih. Kristo emang jago sih. Kristo emang jago sih. Jago acting, jago ngedirect. Terus kan dia mau ada itu kan animasi juga tuh. Ah iya, dia mau bikin animasi jadi juga. Itu ininya VO-nya. Apa yang membuat lo merasa bahwa jadi tiktoker atau selebgram tuh begitu ke film dia ada feel yang beda, ada upgrade-nya? Rasanya tuh di mana sih? Apa karena ditampilkan di layar gede atau posternya disebar-sebarin? Seninya beda gitu loh sama TikTok sama ini. Soalnya kan sekarang semua kan di digital kan. Maksudnya artinya orang tuh ngelihatnya handphone apa segala macam. Berarti bukankah artinya orang yang lebih rame di digital itu orang lebih pengen terkenal di digital daripada di film? Gak juga ya ternyata ya. Mungkin karena film tuh lebih susah kali bang ya. Oh jadi kayak ada barrier-nya. Artinya kalau lo masuk keren, lo udah ngelewatin batas itu. Oh iya, make sense sih. Masuk akal. Kayak lebih eksklusif aja gitu jadinya. Masuk akal. Karena semua orang bisa konten gitu kan. Iya, karena semua orang bisa konten, tapi gak semua orang bisa main film sih. Paham. Oh I see. Gitu. Ada eksklusivitasnya. Iya, mungkin dari situ sih. Kayak ya udah gue dibayar kecil tapi gue main film. Tapi dibayar kecil. Apa? Berarti udah nego budget dong. Iya, maksudnya kayak jadi pengalaman aja gitu loh bang. Pasti gitu gak sih? Iya, paham. Ngerti. Oke, berarti belum pernah main film sama sekali, Aul? Belum. Apakah itu? Tapi gue jadi kayak makin kesini, kayaknya juga Gak usah juga gak apa-apa tau. Karena gue jadi. Tapi Ernest lagi nonton ini terus baru mau casting lo buat Agak Lain 3, lo ngomong kayak gitu kayak, oh Aul gak pengen, itu gimana? Jadi pocongnya gue enggak ya. Kalau pocong gak mau. Gue jadi apa dulu nih semua ada pocongnya di Agak Lain. Gue jadi apa dulu deh. Ya udah, lo mau jadi apa deh? Ernest kan udah tertarik tuh Agak Lain 3 lo. tuh bukannya Medan ya? Maksudnya? Sumatera gak sih itu? Enggak ya? Ya gak tahu, gue juga bahkan gak tahu ceritanya apa. Karena Agak Lain beda-beda ceritanya. Agak Lain 1, 2 kan beda-beda. Tapi kan ceritanya tentang orang-orang Sumatera. Gue bukan dia dari Sumatera. Dia gak tahu juga. Jangan-jangan Agak Lain 3 kan diubah sama dia. Oh iya, bisa jadi ya. Ya udah, gue mau ini deh. Yang cocok sama lu, ibu kos. Yang flat aja. Simpel aja. Oh gitu. Korban copet. Korban hipnotis. Oh iya. Ya kan lu dihipnotis ngeflat. Gampang ya. Lu yang pengen gimana? Kayaknya gak perlu acting deh itu kayak gue. Oke, next liburan kemana, Wil? Itu bang, Itali. Iya, Itali sama Chili, Amerika Selatan. Amerika Selatan. Itu agak langka tuh. Agak langka. Agak jarang gue denger orang mau ke Chili. Peru bang. Oh, ke Chili dulu ya. Chili kenapa mau Chili? Chili Peru tuh sebelahan kan. Jadi kenapa? Coba deh lu lihat Patagonia, lu bagus. Oh iya, gue diceritain juga sih, iya kan? Patagonia sih. Patagonia bagus sih bang itu. Tapi jauh banget dan lumayan juga pesawatnya segala macem. Iya. Gue pernah ke Roma sih, Itali. Roma Itali. Yang menarik dari Roma itu arsitekturnya. Iya, cuman gue nggak pengen ke situnya. Gue pengen ke gunungnya. Oh iya, lo suka yang kayak gitu-gitu ya, hiking gitu ya. Amerika mau nggak? Amerika kan banyak hiking juga. Amerika gue pengen nonton bola sih sebenarnya kemarin Pildun. Oh, Piala Dunia. Iya, lo nggak suka ya? Gua lagi nggak ngikutin bola, Cuman kemarin aja si Miguel Almiron kena kartu merah, gue rame karena mukanya mirip gue kan. Emang mirip? Kata orang sih mirip. Selalu lihat-lihat? Nggak tahu sih. Mirip nggak? Tanya Fadil aja. Mirip nggak dia? Mirip. Iya mirip. Tapi para gue udah tersingkir udah kayaknya dia. Udah tersingkir ya? Oh, nungguin satu match ya Adil ya? Satu match lagi kayaknya dia tersingkir deh itu para gue. Match lain kayaknya. Lu dukung siapa? Gua Inggris kayaknya. Oh iya. Demi apa lu? Inggris. Gue Inggris. Kenapa Inggris? Gak tahu. Lah,
Gimana lu dukung Ya, tim itu? gue tuh main tebak-tebakan gitu ya sama temen gue. Dia dukung Belgia yang menang. Oke. Terus gue dukung Inggris. Gue nggak tahu kenapa Inggris ya. Kalau gimana? gue karena dekat, maksudnya karena banyak yang gue lebih familiar. Iya sih. Gue zaman gue ngikutin bola tuh ketika Football Manager lagi rame. Nah, Football Manager yang paling baru ini banyak yang nggak terlalu suka sama gameplay sama fiturnya kurang bagus lah. Jadi gue lagi nggak main Football Manager. Jadi gue lagi nggak ngikutin bola. Nanti kalau udah diperbaiki, mungkin Football Manager 2027 keluar dan bagus, gue ngikutin bola lagi karena gue main gamenya gitu. Berarti lu tahu pemain-pemain di England sekarang siapa aja gitu? Sekarang nggak terlalu familiar, tapi yang 2 tahun lalu gue tahu karena kan gue mainnya pas 2 tahun lalu gitu. Nah lo Tapi emang Inggris, gue nggak tahu kenapa pemain-pemainnya kayak lagi bagus-bagus sih. Apa karena ada Arsenal juga kan? Arsenal baru menang kan kemarin. sih, ya sih. Itu ada Tapi kan lo kayak ini Santiago Bernabeu karena Iya, Madrid. gue suka Madrid, tapi nggak ada pemain Madrid yang masuk Spanyol. Oh, berarti lo ngikutin bola dong. Ikutin. Kenapa lo nggak Apa? dukung Spanyol? Karena orang Madridnya, maksudnya pemain Madrid nggak ada di Spanyol. Iya, kebanyakan. Dikit lah gitu ya. Kebanyakan Barcelona nggak ada bahkan bang. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan Barcelona. Oke, jadi lo nggak dukung Spanyol. Nggak. Nah, Cuman lo gue ke juga Santiago Bernabeu nonton bola dong. nggak nonton. Udah kelar matchnya, La Liganya udah selesai. Kenapa Gua lo udah- kesana? Lo katanya fans Madrid datang ke Spanyol bukannya Nggak, nonton Bang. bola. Bang, gue datang tuh Mei akhir kan udah abis seasonnya. Selesai seasonnya. Iya. Terus Gue datangnya pas seminggu sebelum selesai. seminggu sebelumnya berarti masih ada match kan? Iya, seminggu setelah match. Oke, Sorry. seminggu setelah match terakhir. Iya. Datanglah tuh. Datang udah bongkaran tuh semuanya. Bongkaran. Iya bang. Berasa kayak ini aja hajatan Ya, bongkar. kalau kan terakhir matchnya kan di Bernabeu kan. Terus Itu udah bongkaran. Apa sih rumput-rumputnya udah dibongkar. Gue bilang ntar dulu gue mau foto dulu. terus foto. Iya gue dapet deh foto. Tapi rumputnya nggak ada. Minimal lo dapat jersey lah ya. Minimal nggak. Beli jersey. Mahal banget bang. Oh, mahal ya? 4 juta bang. Jir, serius. 4 juta satu jersey itu juga. Aduh Mahal sih. mahal banget sumpah. Apa karena itu lagi naik-naiknya kan. Oh, iya. Euro juga. Jadi lo beli apa di Bernabeu itu? Gak beli oleh-oleh, gak beli apa-apa? Nggak beli sih gue. Kayak gue yang penting ke Bernabeu-nya aja. Tapi semoga gue bisa nonton ya. Nah di Spanyol hiking juga kah? Atau lo melakukan hal-hal yang di luar? Spanyol kayaknya nggak ada deh bang. Nggak ada ya? Nggak tahu apa gue nggak nggak nyari. Jadi di Madrid ngapain? Adek gue suka banget Madrid soalnya. Oh, Dia suka banget, maksudnya kotanya. Dia suka banget kotanya. kota Madrid. Gue malah nggak sempet jalan-jalan bang. Karena gue cuma sehari doang itu di Madridnya. Oh. Tapi Madrid gue bener-bener gue cari di TikTok ya, katanya kan rawan banget kan. Rawan copet gitu-gitu. Oke. Jadi gue bener-bener kayak nggak nyaman. Jadi gue kayak ya udah di hotel aja lah. Oh, karena takut Kebanyakan. dicopet. Mungkin orang takut gue nyopet deh, tapi gue jujur Tapi memang seserem itu suasananya. Maksudnya nggak semenegangkan juga. itu. Kayaknya nggak kan? juga sih. Cuman kalau bisa ke daerah yang turistik banget, kayaknya bisa jadi banyak deh di situ. Oh. Nah lo selama lo solo traveling ini dapat temen nggak? Ngobrol di mana kek? Ada. Di hotel kek? Di mana Ada di waktu lagi hiking ada orang Thailand. Dia pakai baju Arsenal. Cowok cewek? Cewek. Cewek. Terus ya udah gue sapa kayak selamat ya, gue gituin, selamatin lah. Selamat Karena juara Arsenal satu. Iya finally setelah 32 tahun lu nunggu gitu kan. Terus? 16 tahun apa 32 tahun Nggak sih? tahu lama sih kayaknya. Iya itu deh, pokoknya dia lagi senang-senang. Terus dia bilang kayak, iya nih aku mau ke UK, katanya dia mau ngerayain Arsenal. Oh. Jadi dia mau ke Arsenal pakai baju Arsenalmu tiap hari bang. Oh iya, Iya. ngefans itu. Sangat fans itu parah. Lo lagi hiking, dia lagi hiking juga. Dia lagi hiking juga dan pakai baju Arsenal hikingnya. Terus akhirnya lo samperin aja, lo kenalan dulu kah? Atau langsung selamat ya gitu, langsung kayak gitu. Iya gue kayak tiba-tiba so asik aja kayak selamat ya. Karena gue kan suka bola juga kan, jadi kayak selamat ya gue gituin aja. Congrats gitu. Iya. Finally gitu lo bilang gitu ya. Terus dia kayak thank you dulu. Dari mana? Terus dari Bangkok. Oh iya dari Indo nih gue gitu. Terus jadi cerita banyak, terus dia kayak ya udah dia cerita kalau dia mau ke UK gitu. Nah abis itu nggak kontak-kontakan lagi. Kontak-kontakan. Udah hilang. Kayak dia follow IG gue deh kayaknya. Kaget nggak kan follower lo banyak? Dia Nggak tahu deh. Gila banyak juga dia followernya. Kalau dia kaget juga gue nggak ngerti dia ngomong apa kan. Bener juga Kagetnya sih. gitu. Gak tahu, mana tahu. Kaget dalam bahasa orang Thailand Thailand gimana gimana? gak tahu juga. Oh lo follow-followan tuh. Follow-followan. Oh kalau yang lain sempat kenalan juga.
Enggak sih Jatuh bang. cinta enggak lah ya kalau jatuh cinta ya. Enggak, cuman lebih Nggak ke ada ya. gue jadi nemu culture-nya gitu ya. Kayaknya kalau naik gunung tuh gitu ya, kayak saling nyapa gitu. Oh. Ya say hi gitu. Kalau misal ketemu papasan. Naik gunung sama hiking beda gak sih? Sama aja. Kayaknya sama aja deh. Cuman kalau naik gunung tuh kesannya kayak yang lebih tinggi gitu gak sih? Kalau hiking kayak santai gitu. Kalau hiking tuh yang dicari apa? Lo ke daerah puncaknya, lo ke apa view-nya sih. View-nya. View-nya sih. Kalau gue. Jam-jamnya ada yang spesifik yang bagus buat hiking atau setiap saat bisa? Kalau di sana. Kalau di sana kayak lebih pagi sih, lebih bagus kayak karena kalau sore mungkin kayak udah banyak transport yang tutup segala macam gitu loh. Apakah itu nyari ini sunrise juga gitu nggak juga ya? Enggak. Jalan-jalan aja gitu ya? Enggak. Iya, jalan aja, lihat view-nya aja sih sebenarnya. Capek nggak tapi? Enggak lagi bang, ya? karena luar negeri tuh kayak mungkin karena Swiss ya bang ya. Jadi enak. Gue pengen ini capek lagi. Enggak, kalau mungkin tiap negara beda ininya kali bang, challenge-nya. Kita udah nyampe. Lu kita kerja di sini bang? Iya, gue kerja di sini. Udah Tapi nanti berapa tahun, kita Bang? bukan, gue nggak kerja di dalam sini. Mau syuting. Oh syuting. Tapi kita bisa lah, kita makan dulu bentar. Habis itu kita pulangin Aul. Enak banget ya. Enak banget. Naik Grab Car Plus ini. Grab Car Plus bener-bener lega. Kabinnya luas, AC dingin, terlanjur nyaman. Ada hanya nyaman. Terlanjur nyaman. Lo next mau ngapain lagi kan lo ada invest di bisnis juga katanya. Oh iya. Bener. Aku itu sih ada punya padel sih bang. Ada saham di lapangan padel. Nyoba aja, naruh aja. Di mana tuh biar kan orang bisa datang? Di 99 Paddlux namanya. Gokil. Ntar cari aja, di searching aja. Oke, let's go Aul. Terima kasih Pak Grab Car Plus. Makasih, Pak. Jadi teman-teman bisa cobain order Grab Car Plus sekarang karena ini mobilnya baru, lebih lega, AC-nya dingin, bener-bener terlanjur nyaman. Gue mau bawa dulu nih si Mac-nya. Hah? Mau gue pulang? Jangan dong. Hah? Nggak usah? Jangan. Kan mic sama gue. lo nih. Iya. Sama apa pala gue? Ayo. Let's go.